Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Racing. Oke, sesuai dengan judul, aku akan mencoba membahas sebuah hal tentang desain yang dipakai oleh salah satu brand, yaitu Geoff Mac. Ya, nanti kita akan usut kejadiannya seperti apa, awalnya seperti apa, dan apa yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Oke, kita masuk aja langsung ke inti pembahasannya setelah yang satu ini. Aku mau disclaimer dulu untuk di awal bahwasannya video ini hanya untuk edukasi supaya kita bisa lebih memahami apa saja tentang yang lisensi diberikan oleh Microstock ya, atau di sini spesifiknya itu FreePick. Jadi disclaimer lagi juga, video ini pun aku bertujuan tidak untuk menyerang pihak manapun, melainkan hanya sama-sama sharing bahwasannya kejadian seperti ini supaya tidak dilakukan lagi ataupun bisa terjadi lagi di lain waktu. Dan teman-teman juga bisa yang baru memulai berusaha menjadi desainer secara profesional, hal ini pun aku merasa sangat penting diketahui di awal, yaitu tentang lisensi yang diberikan oleh FreePick. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu ada di sini si desainernya, yaitu Catalyst Vibe ya, teman-teman bisa cek. Jadi dia itu punya akun FreePick ya di Microsoft FreePick. Nah, gambar ini itu dipakai oleh salah satu brand, yaitu Geoff Mac, untuk produk komersil. Nah, ini dia ya. Oke, selanjutnya kita bahas salahnya di mana. Oke, nah, terlepas dari salah dan benar, kita nanti tunggu kepastiannya dulu. Yang penting kita pengen bahas tentang penggunaan desain yang seharusnya dan semestinya itu seperti apa. Nah, sebetulnya kasusnya juga masih hangat ya. Jadi baru kayak kemarin kalau tidak salah itu tanggal 31 atau tanggal 1 ya. Itu baru upload dari di story-nya. Teman-teman juga bisa lihat, barangkali masih ada nanti. Oke, bahwasannya ada satu desain hoodie Geoff Mac itu pakai gambar dari si Catalyst Vibes ini ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwasannya seperti ini. Ketika kita menggunakan satu buah desain ataupun aset dari Microstock, kemudian kita bisa seenaknya memakai di produk kita. Nah, jadi aturan mainnya itu nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan juga ketika teman-teman mendownload satu buah file atau gambar atau ilustrasi dan apapun kita biasa sebut dengan aset digital lah yang ada di Microstock, nggak cuman FreePick, itu teman-teman harus memahami lisensinya dahulu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang berpikir kalau kita udah download kemudian punya filenya, apakah itu bisa kita pakai di cetak kaos untuk jualan. Nah, itu tentunya sangat bisa, tapi ada beberapa lisensi-lisensi yang tidak boleh juga teman-teman pakai. Nah, kasusnya di Geoff Mac ini, jadi si desainer dari Geoff Mac dia memakai asetnya itu secara utuh ya. Jadi kan ini gambar aslinya dari si katalisnya, kemudian ini gambar yang dijualan di Geoff Mac-nya. Ini teman-teman bisa cek di Geoff Mac official ya, jadi bukan akun-akun KW gitu. Ini benar akun dari si Geoff Mac-nya langsung. Nah, sudah dijelasin juga di katalisnya bahwasannya ada yang nanya ya kan seperti ini. Nah, itu salahnya di mana? Dia kan download juga bayar. Legalnya gue masih nggak ngerti katanya. Nah, buat yang masih bertanya-tanya apakah desain yang di-download dari FreePick boleh dijual kembali, dicetak di kaos sebagai elemen utama. Nah, ini pembahasan yang menarik ya. Yuk kita bahas langsung. Nah, teman-teman bisa baca di sini dari story-nya bahwasannya
Tidak boleh dijadikan elemen utama ya, kecuali untuk personal use. Misalnya teman-teman download file ini kemudian dicetak untuk posternya hanya dipajang gitu loh, tidak dikomersikan, itu ya tidak apa-apa karena itu hanya kebutuhan personal dan itu nggak dijadikan masalah juga. Nah, yang dijadikan masalah itu ketika teman-teman download kemudian file ini dijadikan elemen utama dari desain tersebut. Bisa dipahami ya, seperti ini. Jadi ini elemen utamanya tidak diubah, melainkan hanya ditambahi tulisan geofmag-nya saja. Oke ya, lanjut nih. Tidak boleh dijadikan elemen utama. Kemudian di selanjutnya, nah ini ada juga contoh penggunaan komersil yang salah. Nah, ini bisa dipastikan ya, seperti ini. Jadi ini elemen utama, kemudian ini dari desainnya juga elemen utamanya seperti ini ya. Terus dari FreePic-nya langsung, ini tidak dari sumber manapun. Contoh penggunaan komersil yang salah itu seperti ini. Jadi semuanya itu sama, kita ambil, download, kemudian kita tempel di mockup, kemudian kita cetak kaos, kemudian kita jual. Itu yang salah ya, apalagi ini filenya free loh, ini free bukan yang premium gitu. Jadi teman-teman harus bisa memahami hal tersebut juga dari awal ya, jangan sampai salah ketika nanti punya brand, coba-coba bikin brand, kemudian ambil desainnya dari FreePic ya, kemudian penjualannya bagus dan laku, nanti gambarnya diklaim sama orang yang punya, nanti teman-teman bisa dapat masalah juga. Jadi aku rasa video ini sangat membantu untuk menambah wawasan ketika kita mendesain biar lebih hati-hati. Bahwasannya semua gambar yang ada di internet, terutama di microstock, itu punya kepemilikannya, ada hak ciptanya. Contohnya gambar ini gitu ya. Nah, yang kurang lebih mirip sama yang dilakukan geofmag. Ini bener ya, jadi tadi sudah bisa dipastikan gambar asli, kemudian langsung ditaruh di sini tanpa mengubah elemen apapun, hanya menambahi sedikit tulisan geofmag. Tapi kan tetap yang dijual adalah desain yang astronotnya ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, dan ini contoh penggunaan untuk komersil yang benar. Ini ada gambar aset dari FreePic, kemudian ditaruhnya di bagian ini. Jadi tidak dijadikan elemen utama. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya teman-teman pakai nih aset ini. Ini aset, jangan dijadikan elemen utama. Misalnya cuman diambil bagian dari astronot baca bukunya aja. Kemudian si astronot ini porsinya hanya 10% dari keseluruhan desain. Seperti ini contohnya. Ini porsi 100% desain. Nah, desain yang dari FreePic atau aset yang dari FreePic, dia hanya taruh kecil di sini. Nah, itu boleh. Jadi tidak dijadikan main objek ataupun desain utama dari produk jualan teman-teman ya. Oke, nanti bisa cek juga untuk keseluruhan, teman-teman bisa translate. Linknya nanti aku taruh di deskripsi ya, supaya bisa sama-sama belajar juga. Nah, oke. Nah, nanti linknya ini teman-teman bisa baca aja. Lanjut ya. Nah, udah pembahasannya selesai dan nanti tinggal dari pihak geofmag-nya selanjutnya bagaimana kita belum tahu ya, dan update terakhir pun nah ini buat nanya update terkini gimana, update terakhirnya pun udah mau klarifikasi dan mediasi lewat WhatsApp ya. Semoga hal ini bisa dapat solusi ya, apalagi dengan nama geofmag yang sudah besar, brand bukan brand kecil gitu loh, tambah lagi Instagramnya juga sudah verified. Jadi ya amat disayangkan ketika ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan sebuah aset digital secara kurang tepat gitu. Ini di update 8 jam lalu, sekarang tanggal 2 Agustus ya. Jadi masih menunggu keputusannya seperti apa. Nanti untuk simak selanjutnya teman-teman bisa juga cek aja di Instagramnya. Nanti bisa update-nya bisa dilihat dan bisa langsung lihat di sana kejadiannya seperti apa ya. Kayak gitu.
Oke, semoga hal ini bisa selesai dengan baik ya, dan Geofmax juga bisa eh, bertanggung jawab sepenuhnya atas hal yang sudah terjadi. Pokoknya biar nanti hasilnya pun sama-sama enak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Secara garis besar aku menyampaikan di sini bahwasannya kita boleh pakai aset digital, tapi aset digital tersebut jangan dijadikan main object seperti halnya yang sudah dijelaskan di free pick di sini. Oke ya, teman-teman, semoga bisa memahami apa yang aku sampaikan dan kita bisa belajar dari hal yang sudah terjadi di sini. Amat sayang juga sih ya, sekelas Geofmax ada aja gitu hal yang begini ya. Sebetulnya nggak tahu juga sih, nggak ada yang bisa kita pastikan siapa yang salah dari pihak Geofmax-nya juga ya. Mungkin ada miskomunikasi di sini, jadi adanya diskusi ini juga biar punya titik terang gitulah. Kembali lagi aku mau disclaimer, video ini dibuat bukan untuk menyalahkan satu pihak, membenarkan satu pihak dan lain sebagainya. Intinya aku di sini bersikap netral, hanya membagikan hal yang memang seharusnya dibagikan sesuai dengan yang terjadi pada Geofmax dan Catalyst 5 ini ya. Oke, gitu aja dulu. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa diskusi. Barangkali teman-teman masih pengen ada obrolan yang pengen dibahas, bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Semua sumbernya aku pasti cantumkan di deskripsi ya, supaya bisa lebih valid lagi. Sebetulnya ini juga sudah valid sih, udah ada linknya, tapi biar bisa teman-teman ngecek juga. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.